Bayangkan sebuah kota yang pernah terbagi oleh tembok, bukan hanya secara fisik, tapi juga oleh ideologi, sejarah, dan rasa sakit. Itulah Berlin, ibu kota Jerman, sekaligus simbol dunia yang pernah terbelah. Berlin tidak pernah sekadar sebuah kota. Ia adalah ruang hidup dari kenangan Perang Dunia, saksi bisu dari kehancuran dan kebangkitan, serta tempat di mana masa lalu dan masa depan bertabrakan dalam harmoni yang unik. Setelah Perang Dunia II, Berlin dibagi menjadi 4 zona: Amerika, Inggris, Prancis, dan Soviet. Namun, yang paling diingat dunia adalah saat kota ini terbelah dua, Berlin Barat dan Berlin Timur, oleh tembok Berlin yang berdiri sejak 1961, hingga runtuh pada ke-1989. Tembok ini bukan hanya tembok, ia adalah luka. Ia memisahkan keluarga, sahabat, dan kehidupan yang tak bisa kembali sama. Tapi, ironisnya, dari luka itu, lahir kekuatan. Kekuatan untuk berubah, untuk bersatu, dan untuk melangkah maju. Ketika Nazi naik ke tampuk kekuasaan, Berlin menjadi panggung utama propaganda. Di balik sorak-sorai dan parade militer, perlahan-lahan kemanusiaan dikikis habis. Rasisme, penindasan, dan teror tumbuh di jalan-jalan yang dulu damai. Dan ketika Perang Dunia Kedua pecah, Berlin tidak lagi menjadi kota yang hidup, melainkan kota yang menunggu giliran untuk dihancurkan. Tahun 1945, kota ini hancur. Lebih dari 80% bangunan di pusat kota lenyap. Jalanan berubah jadi kuburan terbuka. Anak-anak bermain di reruntuhan. Wanita dan lansia menyusun batu bata karena para pria tak banyak yang kembali dari medan perang. Kota ini pernah terbakar, bukan hanya oleh api, tetapi oleh kebencian dan kesalahan sejarah yang tak bisa ditarik kembali. Namun, dari puing-puing inilah, kisah baru Berlin dimulai. Kisah tentang bagaimana sebuah kota yang mati, pelan-pelan belajar untuk hidup kembali. Dulu Potsdamer Platz adalah jantung kota Berlin. Pada awal abad ke-20, tempat ini ramai, penuh kendaraan, kafe, bioskop dan hotel mewah. Tapi semuanya berubah. Setelah Perang Dunia II, bom sekutu menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Dan saat tembok Berlin berdiri, Potsdamer Platz menjadi tanah mati. Zona perbatasan yang sepi dan menyeramkan. Disinilah dua ideologi besar dunia berhadapan. Kapitalisme di barat, dan komunisme di timur. Namun, runtuhnya tembok pada 1989 membuka peluang Berlin bersatu kembali, dan Potsdamer Platz menjadi simbol pembangunan ulang seolah-olah kota ini ingin mengatakan, kami kembali. Proyek ambisius dimulai. Lahan kosong bekas medan perang dan wilayah netral itu kini diisi kembali oleh perusahaan besar, arsitek dunia,
dan pemerintah Jerman. Lebih dari 5 miliar euro diinvestasikan, menjadikannya proyek pembangunan perkotaan terbesar di Eropa pasca reunifikasi. Arsitek-arsitek terkemuka dilibatkan. Renzo Piano arsitek asal Italia mendesain kawasan Sony Center yang menjadi ikon baru Berlin. Atap melengkung raksasa dari baja dan kaca menaungi ruang publik, bioskop, restoran, dan museum. Di malam hari, lampu-lampunya menciptakan suasana futuristik kontras dengan sejarah kelam tempat ini. Di sekitarnya, berdiri gedung-gedung tinggi modern dengan fasad kaca pemandangan yang sebelumnya nyaris tak terlihat di Berlin yang konservatif. Helmut Jahn, arsitek asal Jerman Amerika, merancang menara Sony yang menjulang elegan. Pusat perbelanjaan, studio TV, dan kantor internasional pun berdiri berdampingan. Kapitalisme tidak sekadar hadiria bersinar terang di tempat yang dulunya gelap. Namun, perubahan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian warga Berlin menyebut Potsdamer Platz sebagai tidak berjiwa, terlalu bersih, terlalu korporat, terlalu barat, tidak seperti distrik Kreuzberg, yang masih menggeliat dengan seni jalanan dan suara rakyat. Potsdamer Platz justru menjadi simbol lain, transformasi ekonomi Jerman Timur yang digilas oleh kekuatan pasar bebas. Meskipun begitu, tempat ini tetap monumental. Ia bukan hanya lambang kejayaan arsitektur modern, tetapi juga laboratorium sosial. Disinilah kita menyaksikan bagaimana sejarah, kapitalisme, dan identitas kota saling bergumul. Potsdamer Platz bukan sekadar ruang fisik. Ia adalah panggung tempat masa lalu dan masa depan bertemu dengan kemegahan dan kerumitan yang tak bisa dipisahkan. Bangunan ini pernah terbakar, pernah ditinggalkan, pernah menjadi simbol kekuasaan yang hancur. Tapi kini, Reichstag berdiri kembali dengan wajah baru yang mencerminkan jiwa baru Jerman. Reichstag bukan sekadar gedung parlemen. Ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa yang penuh luka. Disinilah Republik Weimar pernah berjuang hidup. Disinilah Nazi menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan setelah perang, bangunan ini nyaris dilupakan terjebak di Berlin Barat. Tak berguna, kosong, menunggu sesuatu yang tak pasti. Namun ketika Jerman bersatu kembali pada 1990, keputusan diambil. Parlemen harus kembali ke Berlin, dan Reichstag harus hidup lagi. Tapi bukan sebagai monumen masa lalu, melainkan sebagai simbol masa depan. Untuk itulah nama Sir Norman Foster muncul. Arsitek asal Inggris ini diberi tugas berat, membangkitkan bangunan tua ini tanpa mengubur sejarahnya. Foster tidak merobohkannya. Ia tidak menutupi bikus-bikas seluka perang. Sebaliknya, ia merangkulnya. Dinding Reichstag tetap menunjukkan peluru-peluru zaman. Jejak masa lalu dibiarkan terbaca. Namun di atas semuanya, Foster menambahkan sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah kubah kaca raksasa, transparan, melingkar, dan terbuka bagi siapapun yang ingin masuk. Kubah ini bukan sekadar atapia, adalah metafora. Di dalamnya, pengunjung bisa berjalan mengelilingi jalur spiral ke atas, melihat ke bawah, langsung ke ruang sidang Bundestag tempat para wakil rakyat duduk dan mengambil keputusan. Rakyat kini berada di atas wakilnya. Secara harfiah, secara simbolis, inilah demokrasi baru Jerman, yang transparan, partisipatif, dan sadar sejarah. Kubah ini menjadi ikon Berlin modern. Tidak hanya indah secara visual, tetapi penuh makna. Di malam hari,
Ia bersinar lembut di antara bangunan-bangunan gelap kota. Sebuah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi membimbing. Dalam diam, ia berkata, "Kami belajar dari masa lalu. Kami tidak ingin mengulanginya." Dan mungkin, inilah pesan paling kuat dari Reichstag baru, bahwa arsitektur bukan hanya soal batu, kaca, dan besi, tapi tentang ingatan, tentang harapan, tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk melihat masa lalunya dan bagaimana ia memilih untuk melangkah maju. Ketika orang datang ke Berlin hari ini, banyak dari mereka tidak masuk lewat gerbang kota tua, bukan pula melalui bandara tetapi melalui sebuah stasiun yang megah, transparan, dan berlapis baja. Berlin Hauptbahnhof, stasiun utama kota ini. Tapi dulunya, tempat ini hanyalah titik temu dua rel yang terbengkalai. Setelah Perang Dunia Kedua, dan kemudian pembagian kota, Berlin kehilangan fungsinya sebagai pusat transportasi. Di bawah kendali dua rezim yang saling mencurigai, rel-rel penghubung diputus, dijaga ketat, atau dibongkar. Mobilitas menjadi kemewahan. Namun setelah reunifikasi, pemerintah Jerman punya visi, menjadikan Berlin bukan hanya ibu kota politik, tetapi juga pusat mobilitas Eropa. Dari sinilah, muncul gagasan membangun stasiun utama berskala raksasa yang bukan hanya tempat naik kereta, tetapi simbol pergerakan, keterbukaan, dan masa depan. Dibuka tahun 2006, setelah 11 tahun pembangunan, Berlin Hauptbahnhof menjadi stasiun kereta api bertingkat terbesar di Eropa, 4 lantai, 2 arah jalur, ratusan ribu penumpang setiap harinya, dan arsitektur modern yang memadukan kaca bening, rangka baja, dan pencahayaan alami. Ia berdiri seperti jantung kota yang berdetak tanpa henti. Apa yang membuat stasiun ini begitu istimewa? Bukan hanya skalanya, tapi juga desainnya yang terbuka dan penuh cahaya. Sinar matahari menyusup masuk ke platform bawah tanah. Orang-orang bergerak naik turun dari satu lantai ke lantai lain, dari regional ke internasional, dari lokal ke global. Semua seperti koreografi urban yang tak pernah selesai. Berlin Hauptbahnhof bukan cuma tempat transit. Ia adalah pernyataan arsitektural bahwa kota ini bergerak maju, menyambut dunia, tanpa rasa takut. Rel-rel yang dulu memisahkan, kini justru menyatukan. Ia menghubungkan Paris, Praha, Amsterdam, Warsawa, dan banyak kota lain menjadikan Berlin simpul dari Eropa yang baru. Tapi ada sisi lain juga. Dengan stasiun ini, Berlin semakin modern, semakin cepat, tapi juga semakin kompleks. Tak semua orang merasa memiliki ruang dalam kecepatan itu. Di luar gedung kacanya yang mengilap, masih ada warga yang tinggal di peron, menggigil dalam dingin, menunggu sesuatu yang lebih penting dari sekadar keberangkatan. Dan disinilah ironi modernitas muncul. Infrastruktur bisa mengagumkan,
tapi tetap harus mengingat manusianya. Berlin Hauptbahnhof, dalam gemerlapnya, tetap menjadi cermin. Seberapa jauh kita bergerak, dan siapa yang tertinggal? Di Berlin, masa lalu tidak dihapus. Ia dirawat, diperbaiki, dan disandingkan dengan masa depan. Inilah kota yang tidak mencoba memilih antara yang lama atau yang baru, tetapi justru hidup dalam ketegangan di antara keduanya. Di banyak kota lain, modernisasi sering berarti pembongkaran, bangunan tua dirobohkan, jejak sejarah dihapus, demi gedung pencakar langit atau mal besar. Tapi Berlin mengambil jalan lain. Di sini, bekas istana, reruntuhan perang, dan sisa tembok tidak dipinggirkan, melainkan didekati dengan kesadaran arsitektural yang jarang dimiliki kota-kota besar lain. Salah satu contoh paling ikonik adalah Berliner Schloss, atau Istana Berlin. Dahulu pusat kekuasaan Kekaisaran Prusia, bangunan ini dihancurkan oleh pemerintah Jerman Timur dan digantikan oleh Istana Republik. Namun setelah reunifikasi, keputusan besar diambil. Istana ini dibangun ulang, tapi bukan sebagai museum nostalgia, melainkan sebagai pusat budaya dunia dengan sentuhan modern bernama Humboldt Forum. Di luar, bangunannya klasik, fasad bergaya barok seperti dulu. Tapi di dalam, ruang-ruang kontemporer yang luas dan fungsional menciptakan pengalaman baru. Inilah cara Berlin berdialog dengan sejarah. Bukan dengan meniru, tapi dengan membingkainya ulang. Contoh lain ada di Museum Minzel, pulau museum bersejarah di tengah kota. Disinilah berdiri museum-museum klasik, seperti Altes Museum dan Pergomen Museum. Tapi kini, pengunjung masuk melalui pintu baru James Simon Gallery, gedung kaca putih modern yang ramping, rancangan arsitek David Chipperfield. Bangunan ini menyatu, bukan mengalah. Ia tidak berteriak, tapi justru memperkuat keanggunan yang sudah ada. Perpaduan ini juga terasa dalam skala kecil. Di distrik seperti Mitte atau Prenzlauer Berg, bangunan tua dengan jendela lengkung dan bata merah dipertahankan. Di dalamnya, hadir kafe hipster coworking space atau galeri seni digital. Arsitektur lama diberi nyawa baru tanpa kehilangan ruhnya. Namun, pertanyaan penting muncul. Apakah semua ini bisa menjaga keseimbangan, ataukah perpaduan ini justru menciptakan ketimpangan baru? Di satu sisi kota terlihat indah dan berlapis makna, tapi di sisi lain, harga tanah naik, gentrifikasi terjadi, dan warga lama terdesak keluar. Perpaduan lama dan baru memang menciptakan estetika yang unik, tapi ia juga menyimpan konflik yang senyap tentang siapa yang berhak tinggal, dan siapa yang hanya menonton dari kejauhan. Berlin mengajarkan kita bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi soal keberanian menyatukan zaman, merawat yang tua, dan menyambut yang baru tanpa kehilangan arah. Di Berlin, ruang publik bukan hanya soal taman atau jalan raya.
Ia adalah kanvas. Ia adalah panggung. Ia adalah ruang negosiasi antara ekspresi, kenangan, dan perlawanan. Setelah reunifikasi, Berlin tidak hanya membangun gedung baru, kota ini juga membuka ruang secara fisik maupun simbolik bagi seni, kebebasan, dan eksperimentasi sosial. Di sela-sela reruntuhan dan gedung-gedung kosong, muncul kehidupan baru, mural, galeri independen, teater jalanan, dan komunitas yang merespons masa lalu dengan cara yang tak terduga. Salah satu contohnya adalah East Side Gallery. Di atas sisa tembok Berlin sepanjang 1,3 km, kini terlukis lebih dari 100 karya seni dari seniman seluruh dunia. Tembok yang dulu memisahkan, kini menyatukan bukan dengan beton dan kawat, tapi dengan warna dan makna. Berlin juga punya tempat tak biasa yang disulap jadi ruang bersama. Tempelhofer Feld, bekas bandara Nazi, yang kemudian dikelola oleh Amerika Serikat, kini menjadi taman kota terbesar di Eropa. Landasan pacunya tidak lagi dilewati pesawat melainkan sepeda, skater, dan anak-anak yang bermain layang-layang. Di pinggir-pinggirnya, warga menanam sayur dalam pot-pot kayu, sebuah revolusi kecil yang lahir dari ruang terbuka. Di tempat lain, gedung-gedung bekas industri seperti Kraftwerk Berlin, atau Berghain menjadi ruang pamer seni kontemporer, klub malam eksperimental, hingga festival budaya. Arsitektur brutal dari masa lalu, kini diisi dengan suara, cahaya, dan gagasan. Seni jalanan tumbuh liar, dinding-dinding kota menjadi buku terbuka. Pesan politik, keresahan, cinta, harapan semuanya tumpah tanpa sensor. Ini bukan vandalisme. Ini adalah narasi, sebuah percakapan antara kota dan penghuninya yang tak bisa ditampung oleh museum. Tapi di balik kebebasan itu, ada juga ironi. Semakin kota ini jadi magnet kreativitas, semakin mahal biaya untuk tinggal di dalamnya. Banyak seniman independen kini terusir oleh harga sewa yang melonjak. Ruang yang dulu liar, kini dipagari. Kreativitas yang organik, perlahan digantikan oleh estetika komersial. Berlin tetap menjadi kota yang menggoda bagi mereka yang mencari kebebasan. Tapi, pertanyaannya adalah, seberapa lama ruang-ruang ini bisa bertahan? Apakah seni bisa hidup di tengah tekanan pasar, ataukah ia akan dilupakan? Seperti cat yang perlahan memudar di dinding tua. Kreativitas telah menghidupkan kota ini, tapi kota ini juga harus menjaga agar kehidupan itu tetap bisa bernapas di jalanan, di taman, di dinding, dan di hati mereka yang merasa memiliki kota ini tanpa harus membelinya. Masa depan tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh keputusan-keputusan hari ini, oleh kota yang mau belajar dari masa lalunya, dan oleh orang-orang yang bersedia tinggal, bertumbuh, dan berbagi ruang.
Berlin, hari ini, adalah persimpangan antara warisan dan inovasi, antara globalisasi dan identitas lokal, antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kota ini sudah bukan lagi hanya ibu kota Jerman. Ia telah menjadi kota dunia, tempat orang datang untuk belajar, mencipta, bernafas, dan terkadang mencari hidup baru. Di balik gedung-gedung kaca, startup teknologi, dan universitas internasional, ada mimpi baru, menjadikan Berlin kota yang inklusif. Tempat di mana semua orang bisa tinggal, bukan hanya mereka yang punya akses dan modal. Tantangan itu nyata, harga sewa terus naik. Pembangunan gentrifikasi meresap ke setiap distrik. Warga lama terusir perlahan. Kota yang dulu menjanjikan tempat bagi siapa saja, kini dipertanyakan, masihkah itu benar? Namun, harapan belum padam. Berlin mulai merespons, pemerintah kota mengambil langkah berani membeli kembali ribuan unit apartemen dari investor swasta, membekukan harga sewa, hingga merancang zona hunian terjangkau di tengah kota. Konsep kota 15 menit, di mana semua kebutuhan warga bisa dicapai dalam waktu singkat, tanpa kendaraan, mulai diuji coba. Teknologi juga hadir, tapi tidak untuk menggantikan manusia melainkan untuk mendukung mereka. Dari bangunan net zero karbon, sistem energi terbarukan, hingga smart city berbasis data terbuka. Namun semua itu hanya alat. Inti dari kota tetap sama, manusianya. Yang menarik dari Berlin bukan hanya infrastrukturnya, tapi bagaimana kota ini mengingat dan merawat luka-lukanya. Monumen Holocaust, reruntuhan tembok Berlin, kubah Reichstag, mural jalanan, semuanya bukan untuk estetika, tapi sebagai pengingat bahwa kota ini pernah gagal, bahwa demokrasi bisa runtuh, bahwa kehidupan bersama adalah sesuatu yang harus terus dijaga. Di masa depan, Berlin mungkin akan terus berubah lebih tinggi, lebih cepat, lebih global. Tapi yang paling penting adalah ini. Apakah kota ini bisa tetap menjadi rumah, bukan hanya untuk turis, bukan hanya untuk investor, tapi untuk semua orang yang berjalan kaki menyusuri trotoarnya, menunggu kereta di Hauptbahnhof, atau duduk diam di bangku Taman Tempelhof, sambil memandangi langit senja. Masa depan Berlin tidak tergantung pada beton atau kaca. Ia tergantung pada keberanian untuk terus menjadi kota yang terbuka, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin.